Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, materi kita kali ini masih mengenai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang tata nama senyawa. Untuk video sekarang yang kita bahas adalah untuk senyawa poliatom dan senyawa asam dan basa. Oke, kita lihat satu persatu. Senyawa poliatom terlebih dahulu. Apa itu senyawa poliatom? Yaitu senyawa ion yang terdiri dari ion poliatom. Jadi senyawa poliatom ini adalah termasuk senyawa ion. Nah, apa itu ion poliatom? Adalah ion yang terdiri dari dua atau lebih atom. Contoh ion poliatom, ini dia antara lain. Jangan lupa bahwa ion terdiri dari dua, ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif kation, ion negatif anion. Ini dia contoh ion poliatom, ada NH4+, ini disebut dengan kation, selebihnya ini adalah anion poliatom. NH4+ ini adalah kation poliatom, disebut dengan amonium, kemudian selebihnya dari 2 sampai 16 itu adalah contoh anion poliatom. SO4 2- sulfat. Jadi dia terdiri dari dua atom S dan O. Ini disebut dengan ion poliatom. Jadi mereka satu kesatuan. SO4 muatannya ya 2- namanya sulfat. SO3 satu kesatuan muatannya 2- namanya sulfit, ya. Kemudian begitu juga NO3- nitrat sampai ke CO3 2- ini adalah karbonat, CH3COO- ini disebut asetat. Ini lebih dari dua unsur ya, CH dan O. Nah, ini dia beberapa ion poliatom. Ini kelanjutannya ion poliatom, ini adalah anionnya, ion negatifnya MnO4- permanganat sampai AsO4 3- arsenat. Jadi arsenat itu apa ionnya? AsO4 3-. Ingat, dia satu kesatuan. Nah, bagaimana cara penulisan namanya? Caranya adalah kita menuliskan nama kationnya terlebih dahulu, baru diikuti nama anion. Ingat, nama kation ya kembali ke daftar ion positif. Ada yang monoatom, ada yang poliatom. Yang monoatom contohnya misalnya K+, Na+, Ba2+. Ya, itu disebut ion positif atau kation monoatom. Yang poliatomnya ini dia NH4+ amonium. Setelah itu baru diikuti nama anionnya. Contoh soal yang pertama, untuk mengerjakan penamaan senyawa poliatom ini, kalian harus ingat kembali daftar ion positif dan daftar ion negatif ya. Jadi dipersiapkan data ion positif dan ion negatifnya, sehingga mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Na2SO4, kita harus tahu dulu siapa ion positif dan siapa ion negatifnya. Ion positif yang di awal, jadi yang di awal itu adalah ion positifnya. Ini adalah Na. Yang kedua, ini adalah kalau kita sudah belajar ion poliatom, kita langsung tahu, oh SO4 ini satu kesatuan, yaitu ini dia SO4 2-. Ya, ini dia Ibu geser, SO4 2-. Jadi ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Berarti namanya adalah, kita tinggal menyebutkan ion positifnya saja. Na ini adalah natrium. Dah. Kemudian SO4 ini adalah sulfat nama ionnya. Berarti namanya adalah natrium sulfat. Jadi kita tinggal menyebutkan ion positif dan ion negatif. Kalau mau kita ionkan, kita sambil belajar mengionkan, ingat pindah silang. 2 ini ke SO4, ingat SO4 ini satu kesatuan ion poliatom. Jadi 2-nya ke Na, SO4 kalau tidak di dalam kurung berarti indeksnya 1. Berarti ini adalah Na+, yang ini adalah SO4 2-. Kalau kalian sudah hafal, bisa langsung tahu SO4 itu muatannya selalu 2-. Kalau tidak hafal berarti pindah silang saja indeksnya ya. Ke KMNO4. Oke, ke KMNO4 kita langsung ionkan, coba ionkan dulu ya. K-nya adalah K+, indeksnya sama-sama 1 ini. MNO4 ini satu kesatuan ya. Jadi bukan Mn saja atau O saja, tapi dia satu kesatuan, yaitu ini dia MNO4- yaitu permanganat ya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi ini K+, ini indeksnya sama-sama 1 ini. Berarti K+,
MnO4-nya min 1. Kalau kalian lihat daftar kation, K itu adalah K+. Jadi kalau sudah ingat ionnya, itu langsung terjawab. K itu K+, MnO4 itu adalah min 1. Ya. Namanya adalah apa ini? K itu adalah namanya kalium. MnO4 min adalah permanganat. Tinggal menuliskan nama ionnya saja. Kalium ini adalah permanganat. Nah, inilah dia namanya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 3. FeNO3 2 kali. Ingat, untuk logam yang terdiri dari 2 biloks ada pada video sebelumnya. Jadi jangan lupa kalau kationnya atau logamnya punya 2 biloks, kalian harus tahu muatan biloksnya dulu. Kemudian tuliskan muatan biloksnya dengan apa? Ya, dengan angka Romawi dalam kurung, ya. Ini Fe kita tahu. Fe ini punya 2 biloks. Jadi kalian harus ionkan dulu ini senyawa ion ini. Ingat, NO3 ini satu kesatuan. Kalau dia sudah di dalam kurung, berarti indeksnya bukan lagi 1. Pasti lebih dari 1. Nah, ini dia. Indeksnya adalah 2. Indeks Fe 1, indeks NO3 ini satu kesatuan, ini dia NO3 yaitu nitrat. Jadi pindah silang seperti biasa, pindah silang indeksnya menjadi ionnya. Jadi 2 ini adalah ke Fe, 1 ini ke NO3 sehingga jadinya apa? Fe-nya adalah 2+. Nah, NO3 kalau kita sudah hafal, NO3 itu selalu muatannya min 1. Atau kalau ini pindah silang 1 menjadi milik NO3, berarti NO3-nya adalah min 1. Jadi kelebihannya kalau kalian sudah hafal, ya kalian tinggal menuliskan aja, nggak perlu pindah silang ini. Kalau tidak hafal, ya caranya ya pindah silang indeksnya menjadi muatan ionnya. Nah, berarti Fe-nya di sini berapa plus? Ya, Fe-nya ternyata adalah 2+, berarti kita menuliskannya Fe itu besi, karena dia punya 2 biloks dan ini adalah 2+, maka besi 2. Kemudian NO3 min ini namanya adalah nitrat, berarti besi 2 nitrat. Nah, itu dia caranya. Soal selanjutnya, NH4Cn. Kembali kita ionkan. NH4, ada nggak tadi? Ini, NH4 ini satu kesatuan ion positif poliatom, kation poliatom. Kalau ini kation monoatom. Ini monoatom, ini monoatom. Nah, ini poliatom, NH4+. Cn, ini dia, juga ion poliatom, satu kesatuan. Kalau mau kita tuliskan ionnya, asal ionnya, ini adalah NH4+, ini adalah Cn-, ini dia, NH4+. Cn, ini dia min 1. Namanya apa? Tinggal kita menyebutkan. NH4, ini namanya adalah amonium. Kita pindahkan. Amonium. Cn namanya adalah sianida. Jadi namanya adalah amonium sianida. Soal kelima, ini kebalikannya, dari nama kita diminta menuliskan rumus molekulnya atau rumus senyawanya. Nah, ini kalian harus lihat daftar ion kalian. Kalian harus pokoknya kalau dalam mengerjakan soal tata nama, daftar ion positif dan ion negatifnya sudah siap ya. Jadi tinggal melihat data. Barium fosfat, kita lihat dulu barium fosfat. Ini ada dua ion, ini ion positif, ini ion negatifnya. Barium, silakan lihat di daftar ion positif. Barium itu daftar ion positif berapa plus. Ya, jadi barium itu adalah golongan 2A, itu adalah Ba2+. Ya. Kemudian fosfat, fosfat mana tadi? Fosfat. Ini dia fosfat. Fosfat ini dia PO4 3-, fosfat. Ini dia fosfat yaitu PO4 3-. Kita tuliskan di sini. Fosfat mana tadi? Barium fosfat. Fosfat adalah PO4 3-. Nah, kita menggabungkan dua ini. Kita menggabungkan dua ion ini menjadi apa? Rumus senyawanya. Ingat, kembali, kalau menggabungkan ion menjadi senyawa juga sama caranya. Pindah silang angkanya. Maksudnya pindah silang ionnya. 2 ini adalah ke PO4, 2 ini ke PO4, sedangkan 3 ke Ba, ya. Jadi
hasilnya adalah kalau sudah bergabung bukan lagi menjadi ion, menjadi angka indeksnya. Jadi BA-nya 3-nya ke BA. Ya kan? Berarti BA3, PO4-nya 2. Karena dia ion poliatom maka harus di dalam kurung. PO4 baru tulis angka 2. Artinya apa? Ini menunjukkan PO4 ini satu kesatuan ionnya, tidak terpisah. Makanya PO4-nya dikurung kalau dia indeksnya lebih dari 1. Kalau dia 1 tidak perlu dikurung. Jadi hasilnya adalah BA3 PO4 2 kali. Ya. Sekarang tembaga 2 sulfat. Ada tembaga 2, kemudian ada sulfat. Tembaga 2 ini adalah rumusnya adalah Cu2+. Ya, tembaga 2 berarti Cu-nya 2+. Sulfat ini dia tadi. Sulfat ini dia SO4 2-. Kita tulis Cu2+, kemudian ini adalah SO4 2- sulfatnya. Oke, kita gabungkan dua ion ini. Cu-nya 2, SO4-nya 2, pindah silang sama-sama 2 ya. Berarti Cu2, SO4 karena 2 indeksnya kita kasih kurung, SO4 2 kali. Nah, ini indeksnya ini bisa disederhanakan sama-sama 2. Berarti bisa kita samakan, kita sederhanakan jadi 1 sehingga menjadi CuSO4 ya. Jadi kalau sudah 1 nggak perlu di dalam kurung. Ini kenapa dipakai kurung? Karena indeksnya lebih dari 1 2 ya. Jadi kalian harus tahu bahwa CuSO4 ini adalah hasil penyederhanaan dari Cu2SO4 2 kali. Oke. Sekarang yang soal nomor 7, amonium nitrat. Kembali, kita harus tahu, lihat lagi daftar ionnya. Amonium itu rumusnya adalah apa? Amonium tadi, ini dia. NH4+, ini dia amonium, kita tulis NH4+. Dah. Kemudian nitrat, rumusnya adalah nitrat mana? Ini dia nitrat. NO3-. Kita gabungkan NO3-. Tinggal gabungkan ini. Sudah sama-sama 1, berarti kita gabungkan saja. NH4, NO3, nggak perlu dikurung karena indeksnya 1. Selanjutnya adalah senyawa asam. Yaitu senyawa asam itu apa? Yaitu senyawa yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Contoh misalnya HCl. HCl dalam larutannya dia akan terion menjadi H+ dan Cl-. Jadi senyawa asam itu terdiri dari ion positifnya adalah H+ kationnya, ini disebut dengan asam. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari anion atau ion negatifnya. Nah, bagaimana penamaan senyawa asam? Tinggal menyebutkan kata asam diikuti nama anionnya. Jadi asamnya ini adalah si H+-nya. Anionnya ya nanti nama anion. Kita kan sudah belajar beberapa anion, apakah dia itu poliatom atau monoatom, tergantung senyawa asamnya apa. Contoh ini dia. Oh ya, untuk anion monoatom maka penamaannya nanti adalah akhiran ida. Sedangkan untuk anion poliatom, anion itu ion negatif ya. Untuk ion negatif poliatom ya sesuai dengan nama poliatomnya, nama ion poliatomnya. Oke, nomor 1 HCl. Ingat H itu adalah asam, Cl-nya adalah ya nama anion Cl. Cl itu kan klor tambah akhiran ida. Jadi asam klorida. Asam klorida. Ini dia. Oke, kita ionkan ini. Kalau ini kita ionkan H ini adalah H+, berasal dari H+, sedangkan Cl-nya adalah Cl-. Ya. Oke, H2S sekarang. H2S kalau kita ionkan ini tulis dengan pen ini merah, spidol merah, H+, kemudian S-nya ini pindah silang, 2-nya ke S. Berarti S-nya adalah 2, pindah silang indeks. Kembali Ibu ingatkan pindah silang indeks. Indeks H2 pindah ke S berarti menjadi 2-. Sedangkan S indeksnya 1 pindah ke H, berarti H-nya adalah +1. Namanya adalah H+ ini adalah kita tulis dengan kata asam atau hanya kita tulis dengan asam. S-nya itu adalah sulfur. Jadi asam akhiran ida, jadi asam sulfida, ya. Kemudian HNO3, kita ionkan dulu ini. Ingat ini adalah ion poliatom, indeksnya sama-sama 1, berarti ini hanya adalah H+. NO3-nya berarti adalah NO3-. Kalau kalian ingat
itu tinggal sudah ini tidak perlu pindah silang. Kita sudah ingat NO3 itu min 1 ya. Jadi ini hanya adalah asam. NO3 tadi nama ion poliatomnya apa? NO3 ya, nitrat. Jadi asam nitrat. Lihat lagi di daftar ionnya, H2C2O4. Nah ini dia. Ini kalau kalian tidak hafal, ya pindah silang aja ini. H itu kan selalu H+. C2O4-nya, ini kita belum tahu nih berapa ionnya. Pindah silang ini. 2 ini ke C2O4. Ya, berarti C2O4-nya adalah 2 min. C2O4 2 min, ini tadi namanya adalah oksalat. Ya, jadi ini adalah H+-nya adalah asam oksalat. Jadi tinggal menyebutkan kata asam dengan menuliskan kata asam, kemudian nama ion negatifnya. Ibu ingatkan kalian harus sudah terampil memisahkan atau mengionkan ini ya. Senyawa ion itu menjadi ion positif, ion negatif, atau menggabungkan ion positif dan ion negatif menjadi senyawa ion. Harus sudah terampil menggabungkan atau mengionkannya. Terakhir untuk senyawa basa itu adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- di dalam larutannya. OH- ini disebut dengan ion hidroksida. Jadi namanya adalah hidroksida. Contoh, NaOH. Kalau diionkan menjadi Na+ dan OH-. Jadi menghasilkan OH-. Jadi ciri khas basa itu ada OH di belakangnya. Kalau asam tadi ada H di depan ya. Senyawa basa berarti terdiri dari kation, yaitu ion positifnya, dan OH-. Selalu menghasilkan ion negatifnya adalah OH- yang disebut dengan hidroksida. Jadi yang berbeda itu adalah kationnya nanti. Kalau ion negatifnya selalu sama, yaitu OH-. Penamaan senyawa basa adalah dengan menuliskan nama kation terlebih dahulu diikuti dengan kata hidroksida. Contoh, BaOH 2 kali. Kita lihat ini. Berarti ini terdiri dari, kita lihat ion positif dan ion negatifnya. Ba ini adalah pindah silang lagi. Ini indeksnya kita pindah silang. Ba indeksnya 1 ke OH. OH indeksnya ini 2 ke Ba. Berarti Ba ini adalah 2+, OH-nya adalah min 1. Kembali, kalau kalian sudah hafal, kalian sudah tahu Ba itu 2+. Ba itu selalu 2+. OH itu selalu min 1. Tapi kalau tidak hafal, ya ini dia caranya pindah silang indeks ini menjadi ionnya. Ya, sudah berapa kali Ibu jelaskan dalam setiap video. Nah, ini namanya apa? Tinggal menuliskan nama kation. Ba itu adalah, lihat lagi, unsur Ba itu namanya apa? Yaitu barium. Kemudian diikuti kata hidroksida. Hidroksida itu untuk OH-nya. Jadi barium hidroksida, ya. Kemudian yang kedua NH4OH. Kita ionkan lagi, ini terdiri dari NH4 dan OH. Ya. NH4 ini adalah ionnya NH4+. NH4+, kita belajar mengionkan juga. OH ini selalu min 1. Namanya apa? Tinggal menyebutkan nama kation dan anionnya. NH4+ ini namanya adalah amonium tadi. Lihat lagi di catatannya, daftar ion poliatomnya. Nah, amonium OH- kembali namanya selalu adalah hidroksida. Jadi namanya amonium hidroksida. CuOH 2 kali. Nah, ini Cu ini punya 2 bilox. Ingat kembali video sebelumnya. Kalau punya 2 bilox, maka kalian harus tahu dulu Cu ini yang muatannya berapa. Ya, jadi kita harus ionkan terlebih dahulu. Nah, ini OH ini selalu min 1 ya. OH ini pasti selalu min 1. Pindah silang kalau belum hafal, maaf. Jadi kalau ini Cu-nya, apakah dia Cu itu ada 2, ada +1, ada +2. Nah, di sini kita belum tahu Cu-nya berapa. Jadi kita ionkan. 2, indeks 2 ini ke Cu. 1 dari Cu ini ke OH, makanya OH-nya min 1, 2-nya ke Cu. Jadi Cu 2+. Ternyata Cu ini adalah 2+ ya. Ininya, sedangkan Cu-nya pindah ke OH. Nah, sekarang kita tahu bahwa Cu-nya ini adalah biloxnya yang 2+. Berarti namanya adalah tembaga. Cu itu tembaga 2
kita tulis huruf Romawi. Kenapa huruf Romawi? Karena tembaga itu punya 2 biloks. Ya, jadi kalau punya 2 biloks harus dituliskan biloksnya dengan angka Romawi. Tembaga 2 hidroksida. Nah, itu dia, ya. Oke, nomor 4. Ini kebalikan ya. Besi 2 hidroksida. Kita lihat. Besi 2, kemudian ada kata hidroksida. Besi 2 berarti Fe-nya yang 2 plus. Nah, kemudian hidroksida ini adalah OH, OH-. Pindah silang ini. Pindah silang. Ya. Ini sehingga menjadi apa ini? Fe, Fe-nya 1, 2-nya ke OH. Karena OH-nya 2, maka harus di dalam kurung. Fe, OH 2 kali. Ya. Ini dia besi 2 hidroksida. Besi 2 berarti Fe2 plus hidroksida OH-. Pindah silang. Jadi Fe, OH 2 kali. Jangan lupa dikurung. Kalau indeksnya lebih dari 1, kasih tanda kurung. Ya, karena dia ini adalah ion poliatom. Aluminium hidroksida, lihat lagi di daftar ion. Daftar ion aluminium itu selalu muatannya berapa kalau Al, daftar kation. Ingat aluminium, ya Al itu adalah Al3+. Ya. Di penamaan kemarin juga sudah ada tata nama bilok, aturan menentukan biloks. Al itu 3+. Hidroksida itu adalah OH, OH-. Jadi kalau bergabung membentuk senyawa apa ini? Kembali pindah silang. Sehingga menjadi apa ini? Al. Menjadi Al apa? Al 3-nya ke OH, 1-nya ke Al. Jadi Al-nya 1 nggak perlu kita tulis. OH-nya 3, maka kita kasih kurung. Al, OH 3 kali. Nah, inilah dia senyawa dari basa aluminium hidroksida. Selesai sudah pembahasan kita mengenai pemberian nama senyawa untuk poliatom dan senyawa asam basa. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas penamaan senyawa biner. Semoga video ini bermanfaat untuk mendampingi kalian belajar di rumah. Jangan lupa kalian harus menyimak videonya. Jadi jangan hanya sekedar mencatat. Kalau kalian mencatat tapi kalian tidak memahaminya dengan mendengarkan penjelasan dari ibu, ya kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi disimak videonya. Sekian video dari ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.